Halo, selamat bertemu lagi dengan saya, Bapak Ovi. Kali ini memang kita harus mematuhi aturan pemerintah dan himbauan dari kampus kalau kita harus kuliah online untuk sementara ini minimal 2 minggu ke depan. Nah, eh, kali ini saya akan lanjut ya untuk menyampaikan materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang peraturan tertutup yang berkaitan dengan pemerintah. Jadi pelakunya adalah 3 sektor untuk perikanan tertutup, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, di mana masih tidak ada hubungan dengan luar negeri, maka disebut tertutup. Dan pemerintah, khususnya untuk perikanan tertutup, menjadi titik perhatian yang lebih dalam, karena nanti akan banyak kita bicarakan mengenai pengeluaran pemerintahnya. Nah, anggaran pemerintah itu tergambar dalam APBN-nya, gitu ya, seperti kita gambar sini. Saya sampaikan minggu lalu juga sudah, gitu ya. Jadi ini ada bagaimana pendapatannya dan pengeluarannya. Dan ini ada cara pemerintah menghimpun dana segar. Nah, kemudian kalau sebelumnya ketika kita bicara perekonomian tertutup sederhana, kita tidak mengenal disposable income karena income di sana tidak dikenai pajak dan transfer. Di mana pajak dan transfer itu adalah bentuk campur tangan pemerintah. Nah, sehingga kalau sudah ada campur tangan pemerintah, maka pendapatannya dikenal sebagai pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang siap digunakan baik untuk konsumsi maupun ditabung. Dan dilambangkan dengan YD, di mana persamaan YD ya, persamaan YD itu YD sama dengan Y tambah TR min TX ya. Itu. Nah, selanjutnya dari pengembangan rumus-rumus sebelumnya kita tahu C sama dengan A plus CY. Nah, karena Y tadi sudah merupakan pendapatan disposable, maka Y-nya kita ganti menjadi pendapatan disposable. C sama dengan A plus C YD, di mana YD sama dengan Y tambah TR min TX. Nah, sehingga savingnya pun fungsi savingnya atau persamaan tabungannya sama dengan YD dikurangi C. Jadi pendapatan disposable dikurangi konsumsinya. Nah, misalnya ada contoh ini ya, contoh ini nanti kalian bisa untuk latihan, nanti mungkin kalau kita dalam pertemuan kita bisa sama-sama selesaikan ya. Jadi fungsi konsumsi C sama dengan 0,75 YD, transfer pemerintah TR ya, 40 miliar, pajak 20 miliar. Cari dan gambarlah fungsi konsumsi sebelum adanya transfer pemerintah dan sebelum adanya pajak dan seterusnya. Jadi ini kalau sudah ada transfer bagaimana, kalau sebelum ada transfer bagaimana, sebelum ada pajak bagaimana, kalau seandainya ada transfer saja pajak belum bagaimana, TX kalau ada pajak saja tapi belum ada transfer bagaimana, atau kalau sudah ada dua-duanya bagaimana, dan bagaimanakah savingnya gitu ya. Gitu. Nah, ini apa namanya? Gambaran ini gitu, jadi akan diselesaikan soalnya gitu. Jadi antara transfer dan TX itu berarti campur tangan pemerintah di dalamnya. Kita akan lihat bagaimana nanti bentuk persamaannya. Yang diminta ini adalah fungsi konsumsi ya dari gambarnya. Jadi bukan hasilnya berapakah konsumsi keseimbangan, tidak. Karena kita kalau data yang hanya segini maka kita hanya bisa mencari fungsi konsumsinya. Fungsi konsumsi tentu dalam bentuk persamaan konsumsi gitu ya. Oke. Oke, jadi dari dari gambaran soal tadi nanti ditanyakan apa, cari fungsi dan gambar ya, fungsi dan gambar grafik gitu ya. Nah, ini kita ikuti polanya ya, jadi fungsi C-nya dan gambar grafiknya. Kita ingat YD itu adalah pasti campur tangan pemerintah dalamnya, di mana YD sama dengan Y plus TR min TX. Nah, jadi sehingga nilai YD itu ya, nilai YD itu tergantung dia, kalau misalnya tadi belum ada TR maka TR-nya sama dengan 0, belum ada TX maka sama dengan 0. Kalau ada TR, TR-nya nanti diisi dengan 40, TX-nya 0. Kalau TX-nya saja yang ada berarti TX-nya diisi 20, TR-nya 0. Atau dua-duanya sudah ada berarti semuanya diisi 40.
Nah, saya ambil contoh untuk yang A. Yang A tadi ya, dia kan sebelum ada pajak dan sebelum adanya transfer pemerintah ya. Jadi penyelesaiannya yaitu kita hitung dulu YD-nya. YD-nya sama dengan Y sebelum ada transfer pemerintah, berarti dia 0 TR-nya. Sebelum adanya pajak maka TX-nya 0, sehingga YD sama dengan Y, sehingga C sama dengan 20 tambah 0,75 Y, karena tadi YD-nya diganti dengan Y. Nah, ini adalah fungsi gambarnya. Apa namanya fungsi konsumsinya? Nah, sekarang gambarnya tinggal Anda gambar begini. Pada sumbu datar adalah Y, pada sumbu tegak adalah C. Nanti sumbu tegak ini bisa C, bisa I, bisa apapun gitu ya. Nah, tinggal sekarang ini dengan persamaan ini kita tuangkan ke dalam persamaan dalam grafik ini ya, dalam grafik ini, sehingga mestinya biar terlihat gitu ya, terlihat dia hasilnya. Nah, ingat bahwa untuk menggambar dua garis ya harus sebuah garis harus paling tidak ada 2 buah titik. Nah, 2 buah titik. Nah, kalau di bidang kartesius berarti kita harus mencari titik potong pada sumbu Y, satu sumbu Y dan satu lagi pada sumbu C ya. Nah, sekarang kita misalnya mencari titik potong pada sumbu Y. Ya, titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y berarti setiap C pada sumbu Y ini adalah nilainya 0. Sehingga C ini saya jadikan 0 ya. 0 sama dengan 20 tambah 0,75 Y ya. Gitu. Sehingga saya pindah ke sini, negatif 20 sama dengan 0,75 Y. Y sama dengan 20 negatif tapi ya, bagi 0,75 ya. 20 dibagi 0,75 berapa? Kita lihat kalkulator dulu gitu ya. Anda bisa gunakan kalkulator. Ya, 20 dibagi 0,20 dibagi 0,75 sama dengan kosek-kosek ya, 20 dibagi 0,75 26,7 ya, sama dengan 26,7 tapi negatif. Nah, negatif 26,7 kan di sini, tangkaplah sini, negatif 26,7. Nah, ini titik potong pada sumbu Y, sudah ketemu. Nah, sekarang titik potong pada sumbu C. Nah, setiap titik pada sumbu C ini Y-nya adalah 0 gitu ya, Y-nya adalah 0. Sehingga Y ini kita anggap 0. Jadi 0,75 kali 0 kan 0. Tinggal C sama dengan 20. 20 berarti dia di sini misalnya gitu ya. Nah, ini saya ambil garis putus-putus karena untuk membantu saja. Oh, sorry nggak pas gitu ya. Oke, baru kita luruskan. Set. Nah, ini adalah persamaan C sama dengan 20 tambah 0,75 Y. Nah, ini. Jadi gambar grafiknya, fungsinya ini dan grafiknya ini untuk dia sebelum adanya pajak dan sesudah adanya pajak. Nah, kalau misalnya sebelum adanya transfer dan sebelum adanya pajak. Kalau adanya transfer, nah berarti nanti misalnya ada transfer sebelum pajak, berarti ini diganti. Gitu ya, diganti. Sesudah ada transfer berarti tambah 40. Nah, jadi sini nanti C sama dengan Y plus 40. Nah, baru Anda selesaikan lagi semua ini, kerjakan lagi di ini. Oke ya, Anda bisa latihan di rumah. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana pengaruh pajak dan transfer pemerintah terhadap jumlah konsumsi dan tabungan? Nah, diketahui misalnya fungsi konsumsinya ini gitu ya. Sama seperti tadi, cuman kita tahu ini tingkat pendapatan sama dengan 100 miliar untuk A. Misalnya, carilah jumlah konsumsi dan tabungan sebelum adanya transfer dan pajak pada tingkat pendapatan 100 miliar. Nah, berarti kita sudah tahu pendapatan kita 100 miliar gitu ya. Nah, 100 miliar ini sebenarnya apa? Adalah pendapatan nasionalnya sebenarnya. Gitu. Nah, dari sini nanti akan diolah ya, diolah hitungannya bagaimana. Gitu ya. Nanti penyelesaiannya akan saya sampaikan juga. Oke, untuk soal yang ini ya. Jadi Y-nya sudah kita tahu 100, cuma diminta mengetahui besarnya konsumsi dan tabungan. Besarnya konsumsi dan tabungan ya. Jadi nilai Y-nya sudah kita ketahui. Dan C ini persamaan tetap TR 40 dan TX 20. Nah, prinsipnya sama gitu jika jadi kita tinggal membuat Y-nya sama 100, berarti YD itu adalah
Y min plus TR min TX, di mana Y nya 100 plus apa, kalau dia sebelum ada, untuk A itu kan dia kan sebelum ada transfer dan tax, berarti ini tambah min 0, berarti sama dengan 100 ya. Sehingga ya, YD nya sama dengan 100, berarti tinggal nilai 100 ini kita masukkan ke sini, sehingga ya C sama dengan 20 ya. Nah, saya suruh 20 tambah 0,75 kali 100 sama dengan 20 tambah 75 sama dengan 95. Nah, kalau ditanya saving, ya saving S kan sama dengan YD min C. YD-nya berapa? Ya, YD di sini adalah 100 min C 95 sama dengan 5 gitu. Nah, jadi selanjutnya sama saja, tergantung nanti kalau dia sesudah ada TR, TR-nya diisi ini 40, TX-nya sebelum ada TX berarti 0 dan seterusnya ya. Jadi menyelesaikannya sama saja. Nah, selanjutnya ini pendapatan nasional keseimbangan. Nah, kalau pada waktu kita perekonomian tertutup sederhana, itu keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada saat Y sama dengan C plus I. Kalau ini pada perekonomian tertutup ya, itu ditambahi lagi faktor pemerintah karena pelakunya 3 sektor, yaitu Y sama dengan C plus I plus G ya. Tapi ingat, kalau ada campur tangan pemerintah bahwa nanti ada pendapatan disposable di dalamnya, dan juga savingnya adalah Y sama dengan YD minus C. Nah, maka persamaannya C plus I plus G itu sama dengan YD min TR plus TX. Nah, ini YD ya, YD ini itu sebenarnya adalah pengelolaan rumusan ini ya. Jadi kalau Y-nya ini kan sebenarnya kan ini adalah Y ini ya. Y itu bagaimana? Y pindah ke sini jadi negatif, jadi pindah ke sini jadi negatif. Nah, kemudian semuanya dikalikan negatif agar semua Y-nya positif, maka kembali begini. Sehingga begini ya. Jadi begini. Tadi kan kita ini YD itu kan ini. Bukan, ini adalah nilai Y gini ya, nilai Y. Nah, kemudian dari rumusan ini ya. Nah, YD itu dikaitkan dengan ini ya, maka YD itu adalah sebenarnya C tambah S gitu ya. C tambah S min TR plus TX. Itu. Nah, kemudian dari persamaan itu juga jadi begini ya gitu ya. Karena ini C-nya di sebelah sana bisa dicoret ya, sebelah sini coret, dan kemudian TR-nya dipindah ke situ ke sebelah kiri agar dia positif, maka jadilah begini gitu ya. Gitu. Nah, perumusan lain keseimbangan pendapatan nasional itu ada cara lain, tetap juga menggunakan dasar Y sama dengan C plus I plus G, C sama dengan A plus YD, YD-nya ini, ya kemudian kita masukkan aja C-nya, C ini, kita ganti dengan ini gitu ya, gitu, dan YD-nya langsung kita ganti dengan ini, sehingga ketika semuanya diselesaikan ini, ya, maka rumusan Y-nya adalah ini, jadi agak jelimet tapi tidak usah dihafalkan, yang penting kita sebenarnya tahu gitu ya, prinsip adalah yang ini sebenarnya, prinsipnya adalah persamaan yang ini gitu ya. Nah, misalnya ada fungsi konsumsi gitu ya, diketahui begini gitu ya, diketahui begini. Nah, ini bisa Anda selesaikan ini, Anda selesaikan selesaikan berdasarkan data itulah besarnya ya, besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Nah, jadi ini tentu juga menggunakan rumusan Y sama dengan C plus I plus G. Ya, C plus I plus G. Nah, baru itu dimasukkan ke sini semua, baru nanti kita bisa menjawabnya. Oke, untuk soal yang ini ya. Jadi diketahui sudah C-nya, TR-nya, TX, G, dan I. Nah, ini jadi tinggal kita menggunakan formulasi Y sama dengan C plus I plus G, ya toh. Cuman C-nya adalah ada YD-nya, sehingga YD-nya kita selesaikan terlebih dahulu. YD sama dengan Y plus TR min TX, TR, TX. Jadi 40 kurang 20 ini jadi 20, itu Y minus 20.
minus 20 sih plus 20 sorry. Ya, plus 20 gitu. Jadi sini juga plus 20. Ya. Jadi itu Anda sudah selesaikan ini ya. Nilai C ini dimasukkan jadi 20 tambah 0, YD-nya ini. Y plus 20 tambah 40. Ya, tambah 40 tambah 60. Ya toh? Jadi dari 3 ini aja ini sudah Y sama dengan 120 ya toh? Tambah 0,75 Y plus 20. 120 tambah 0,75 Y tambah 15 sama dengan 135 plus 0,75 Y ya, sama dengan Y. Ini saya pindah ke sana tinggal 0,25 Y sama dengan 135. Sehingga Y sama dengan 135 dibagi 0,25 sama dengan, kita bantuan kalkulator dulu. Mana kalkulator ya. Sama dengan 135 dibagi 0,25. 540. Nah, sehingga jumlah pendapatan nasional keseimbangannya ya, pendapatan nasional keseimbangannya adalah 540 gitu ya. Nanti tinggal ditanya tadi apa tadi, konsumsi keseimbangannya ya sudah, berarti Y-nya sudah 540, Anda bisa masukkan angka ini ke sini gitu ya. Gitu, masukkan Y ke sini untuk mengganti ini kan gitu ya. Tinggal ketemu nanti semua. Kemudian kalau tabungan saving sama dengan ya kan? Ya, sama dengan YD min C ya toh. C-nya tadi sudah ketemu, maka YD ini dikurangi hasil C-nya ini. Sudah. Jadi bisa diselesaikan. Oke, saya rasa kuliah kita untuk yang minggu ini ya sebenarnya ini panjang. Kalau kita kuliah secara pertemuan langsung panjang karena kita pasti akan selesaikan perhitungan soal-soalnya ini gitu ya. Oke, ya saya rasa ini saja dan mudah-mudahan kuliah kita ini bisa ya dengan metode online dan Anda bisa mengerti. Dan apabila Anda semua nanti membutuhkan bantuan atau ingin berdiskusi, bisa lewat chat ataupun telepon saya, ataupun nanti menunggu kita pertemuan kembali di kelas ya. Dan saya berharap kita semua menjaga kesehatan, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan sehat semua, sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi pada kita dan juga dapat berlalu gitu ya. Oke, kita bersama-sama berusaha untuk melakukan social distancing ini ya, agar penyebarannya bisa terhenti. Baiklah, itu saja dari saya. Sampai lagi bertemu di kuliah online berikutnya. Terima kasih.